jenderal itu hidup atau mati. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Ya. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Indonesia pernah mengalami peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal Angkatan Darat atau sering disebut juga sebagai peristiwa G30S. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pada malam tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta militer yang melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal tinggi Angkatan Darat Indonesia, termasuk Jenderal Ahmad Yani, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Penculikan ini mengguncang Indonesia dan berujung pada peristiwa berdarah yang melibatkan penumpasan para anggota PKI serta penangkapan dan eksekusi banyak anggota PKI dan simpatisannya. Lubang Buaya adalah tempat utama di mana penculikan dan pembantaian jenderal-jenderal itu terjadi. Lokasi ini adalah sebuah kawasan yang terletak di Jakarta Timur. Di Lubang Buaya ini, para jenderal yang diculik oleh para anggota PKI diinterogasi dan kemudian dieksekusi. Tempat ini sekarang menjadi monumen Pancasila Sakti yang didedikasikan untuk mengenang para jenderal yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Setidaknya ada 3 bangunan di Lubang Buaya yang menjadi pusat komando gerakan 30S September, yang dijadikan semacam tempat mereka mengumpulkan dan melakukan penyiksaan terhadap para korban. Ketiga rumah tersebut adalah milik warga. Berdasarkan informasi yang didapat, 2 rumah warga tersebut ternyata pemiliknya tak terlibat kegiatan PKI, hanya dipakai-pakai saja. 3 rumah itu punya fungsi masing-masing. Rumah pertama digunakan untuk tempat penyiksaan perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik. Rumah kedua sebagai pos komando, sementara rumah ketiga berfungsi sebagai dapur umum. Rumah pertama ternyata itu adalah milik seorang guru yang bernama Bambang Suharjono. Dia adalah seorang kepala sekolah SR dan disebut sebagai anggota simpatisan PKI. Sehari-hari rumah ini digunakan untuk tempat belajar anak-anak. Saat ini rumah itu sudah menjadi bagian dari monumen Pancasila Sakti, di mana di dalamnya dilengkapi dengan diorama dan audio yang menjelaskan peristiwa G30S. Di rumah ini juga masih ada papan tulis sebagai bukti bahwa rumah itu adalah pernah digunakan sebagai bangunan sekolah. Untuk rumah kedua yang digunakan sebagai pos komando G30S adalah milik seorang pedagang yang bernama Sueb. Sueb sendiri tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Sehari-hari Sueb hanya berdagang di daerah Bali Mester, Jatinegara. Rumah milik Sueb digunakan untuk rapat-rapat penting menjelang G30S, termasuk merancang siapa-siapa saja jenderal yang akan diculik. Bangunan itu juga menjadi bagian dari monumen Pancasila Sakti, di mana bangunannya masih 99% utuh. Meja, kursi, dan perabotan lainnya masih dipertahankan. Untuk rumah ketiga, yang sebagian besar bagiannya berupa gedek, difungsikan sebagai dapur umum. Pemilik rumah ini adalah Amrah, seorang janda yang disebut tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa G30S. Rumah ini hanya dipakai-pakai saja. Sehari-hari Amrah bekerja sebagai tukang jahit. Konon, di sekitar monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya ada sekitar 13 rumah. Tapi 10 rumah lainnya disebut tidak terkait dengan peristiwa G30S, sehingga direlokasi dan telah dipindahkan dengan ganti rugi. Monumen Pancasila Sakti atau Monumen Pahlawan Revolusi merupakan monumen yang dibangun di atas lahan yang dulu menjadi pusat gerakan G30S PKI. Lokasi ini dulunya adalah perkebunan karet. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar atas prakarsa Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang menjadi korban G30S.
Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar TNI Cilangkap. Sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede. Di sebelah barat adalah Taman Mini Indonesia Indah. Seperti disebut sebelumnya, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan G30S. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang markas Cakra Birawa di Lubang Buaya yang menjadi saksi bisu penfitnahan yang berujung kematian. PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis